Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ririn Megasartika SPD, guru geografi di SMA Negeri 3 Rembang, Kabupaten Rembang. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar pada platform Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 11 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar, dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, setelah kita mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan nantinya kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir adalah dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru yang hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul pelatihan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, perlu kita ketahui bahwa kita perlu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Bapak Ibu, sebelum kita memerdekakan belajar pada murid, tentunya kita pun harus memerdekakan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara selalu merefleksi apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir adalah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat siswa, memotivasi siswa untuk gemar dan senang dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui bahwa cara kita mengajar yang masih kita gunakan saat ini masih menggunakan sistem pengajaran zaman kolonial. Contohnya seperti meminta murid berdiri di depan kelas saat terlambat atau lalai dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang sangat hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan siswa. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang terakhir adalah memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu guru hebat, di modul selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam proses pendampingan belajar siswa, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada hal yang sama Bapak Ibu. Zaman selalu berubah-ubah dan bergerak dinamis. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam maupun kodrat zaman. Bapak Ibu guru hebat, di dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris.
Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, convergent, berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang terakhir adalah konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa dengan cara yang pertama adalah melatih keberanian berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku siswa atau olah akal, memunculkan kehendak atau olah karsa, dan yang terakhir adalah pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Baik, pada modul kelima mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru itu menuntun atau mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid tersebut. Selanjutnya yaitu setiap murid memiliki kodrat kekuatan masing-masing atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Berikutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan potensi murid tersebut. Menerapkan sistem among dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulodo, tuturi handayani, yang mana memiliki arti bahwa ing ngarsa sung tulodo, menjadi seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karsa, di mana guru berada di tengah, dia mampu membangkitkan dan menggugah semangat siswanya. Tuturi handayani, ketika guru berada di belakang, guru mampu memberikan dan mendorong semangat untuk siswa-siswanya. Selanjutnya, menerapkan konsep pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga adalah tempat seorang anak tumbuh dan berkembang, berpengaruh di dalam pendidikan seseorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak. Yang pertama adalah nilai-nilai agama yang perlu ditanamkan kepada seorang anak sejak dini. Kemudian sikap perilaku, budi pekerti, dan cara pandang seorang anak terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan dari lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya seperti keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni di mana tentang anak itu bergaul maupun berteman. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan aksi nyata Merdeka Belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.